Halo, selamat datang di channel saya. Di channel kali ini, saya mau membahas satu tempat yang sangat bersejarah di Xi'an, yaitu Huaqing Palace. Huaqing Palace ini merupakan sebuah tempat pemandian kekaisaran pada zaman dinasti Tang. Menurut sejarahnya, tempat pemandian ini dihadiahkan untuk permaisurinya Kaisar Xuanzong yang hidup pada sekitar tahun 700-an Masehi. Kalau kita bicara tentang Huaqing Palace, tentunya tidak terlepas dari Yang Guifei atau Yang Yuhuan. Siapa sih Yang Guifei dan Yang Yuhuan ini? Yang Guifei atau Yang Yuhuan sering dalam sejarah Cina diceritakan sebagai 4 orang wanita tercantik di Cina sepanjang sejarah. Yang Guifei ini sebenarnya merupakan selir dari Pangeran Zhou. Pangeran Zhou merupakan putra dari Kaisar Xuanzong pada zaman dinasti Tang. Karena kecantikannya, mertuanya sendiri atau Kaisar Xuanzong tertarik untuk merebut Yang Guifei dari putranya. Maka untuk mengalihkan perhatian Pangeran Zhou, Kaisar Xuanzong melakukan berbagai macam cara licik agar ia bisa merebut Yang Guifei dari putranya. Mengasingkan Yang Guifei ke sebuah kuil Tao, sehingga putranya tidak bertemu dengan Yang Guifei dan Pangeran Zhou dikawinkan dengan seorang wanita lagi. Setelah usahanya berhasil dan Kaisar Xuanzong bisa merebut hati Yang Guifei, ia mengawinkan Yang Guifei dan kebetulan pada waktu itu posisi permaisuri memang sedang kosong. Lalu Yang Guifei yang waktu itu bernama Yang Yuhuan mendapat gelar Yang Guifei. Guifei itu udah peringkat yang ketiga dalam selir di Kekaisaran Cina, dan kemudian dia mendapatkan kekuasaan yang cukup besar dari Kaisar Xuanzong. Dalam sejarah digambarkan kalau Kaisar Xuanzong ini sangat romantis, sangat bucin, dan begitu subjektif perasaannya terhadap Yang Guifei. Karena perasaan cintanya yang begitu total kepada Yang Guifei, Kaisar Xuanzong seperti tidak rasional dan menjadi sangat subjektif. Kemudian Kaisar Xuanzong mengangkat sepupu Yang Guifei yaitu Yang Guosong untuk menjadi pejabat di dinasti Tang pada waktu itu. Padahal waktu zaman dinasti Tang untuk menjadi pejabat mereka harus melewati ujian negara yang cukup rumit dan bertahap, sehingga tidak banyak orang bisa lolos di ujian negara dan menjadi pejabat tinggi di sana. Tapi saat itu, Kaisar Xuanzong menerapkan kolusi sehingga sepupu Yang Guifei bisa dengan mudah menjabat di istana. Karena proses koneksi dan kolusi yang begitu mudah, kesempatan tersebut dan kekuasaan yang besar tersebut dimanfaatkan oleh Yang Guosong yang memang kurang kompeten untuk korupsi di zaman dinasti Tang. Berhubung Yang Guifei adalah kesayangan Kaisar, Kaisar Xuanzong tidak memedulikan hal-hal yang bersifat kenegaraan dan memang pada waktu itu fokusnya pada Yang Guifei saja. Karena terjadi pembiaran, kolusi dan korupsi yang terjadi pada zaman dinasti Tang berlangsung begitu lama dan cukup merugikan rakyat pada waktu itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat secara diam-diam. Tapi kemudian pada tahun 755, seorang gubernur militer yang bernama Li Linfu menjadi pejabat juga di istana pada zaman dinasti Tang. Li Linfu juga salah seorang kepercayaan Kaisar Xuanzong karena kecerdikan dan kecerdasannya. Li Linfu sudah melihat adanya korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh Yang Guosong pada waktu itu. Karena merasa gerah dan sudah tidak tahan lagi dengan kolusi dan korupsi yang berlangsung terus-terusan pada zaman dinasti Tang, tapi terus dibiarkan saja, maka Li Linfu mengadakan pemberontakan Anlusan untuk memberantas korupsi dan menyingkirkan Yang Guosong sepupu Yang Guifei dari pemerintahan. Akibat pemberontakan tersebut, Kaisar Xuanzong melarikan diri ke Sichuan dan membawa pasukannya. Tapi kemudian sampai di tengah jalan, pasukan yang dibawa oleh Kaisar Xuanzong ini tidak mau meneruskan perjalanan sampai ke Sichuan. Dan mereka juga mengadakan kudeta agar Yang Guosong juga harus dimusnahkan dan disingkirkan dari dinasti Tang. Pemberontakan ini terkenal dengan pemberontakan Anxi.
Pasukan Ansi meminta agar Yang Guifei dan Yang Guosong untuk dieksekusi mati. Tapi dengan berat hati, akhirnya Kaisar Xuanzong memenuhi permintaan mereka dan kemudian mengeksekusi mati Yang Guifei dan Yang Guosong. Setelah permintaan dari rakyat dituruti, Kaisar Xuanzong bisa kembali lagi ke istana dan pemberontakan berhasil diredakan. Tapi dengan kematian Yang Guifei dan Yang Guosong, Kaisar Xuanzong menjadi sangat sedih dan ia terkena penyakit insomnia. Dalam hal ini, dasar memang orangnya Kaisar Xuanzong itu romantis, subjektif, dan sangat bucin dengan Yang Guifei. Walaupun dia tahu Yang Guifei dan sepupunya melakukan kesalahan, dia tidak merasa benci dan tetap mencintai Yang Guifei. Jadi, setiap bulan ke-7 di hari ke-7, Kaisar Xuanzong ini selalu datang ke kuil umur panjang untuk berkomunikasi dengan roh Yang Guifei. Dan dalam doanya, dia meminta agar mereka menjadi sepasang burung yang terbang tinggi di awan dan menjadi sepasang pohon yang terus berjalin di bumi. Begitu romantisnya Kaisar Xuanzong, sampai-sampai menginspirasi salah satu penyair di Cina membuat sebuah puisi yang berjudul Never Ending Sorrow. Dan ada sebuah drama yang terkenal di Beijing yang berjudul Selir Mabuk. Drama itu juga terinspirasi dari kisah cinta Kaisar Xuanzong dan Yang Guifei. Jadi dari zaman dinasti Tang memang korupsi dan kolusi itu sudah terjadi dan berlangsung karena kekuasaan dari orang-orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi kalau ada yang bilang godaan dari laki-laki itu biasanya ada 3, harta, tahta, dan wanita. Dalam kasus Kaisar Xuanzong ini, dia tergoda dengan masalah wanita dan dia tidak bisa bersikap rasional karena terlalu bucin dan terlalu subjektif tadi. Banyak yang mensinyalir salah satu kejatuhan dinasti Tang ya karena perasaan Kaisar Xuanzong yang tidak bisa dibendung terhadap Yang Guifei ini. Di sini Kaisar Xuanzong dianggap tidak bisa memisahkan antara perasaannya dengan urusan kenegaraan dan dia mencampur adukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan urusan kenegaraan. Karena terlalu memanjakan Yang Guifei, akhirnya dia memberikan kekuasaan penuh pada Yang Guifei dan sepupunya tersebut. Tapi kemudian malah kekuasaan tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin merebut kekuasaan lebih banyak lagi dan ingin mengambil alih dinasti Tang. Mengenai Yang Guifei ini sudah menjadi sejarah dan catatan panjang dalam dinasti Tang dan terutama dalam sejarah-sejarah dinasti di Cina. Jadi kalau kita datang ke Xi'an dan mengunjungi Huaqing Palace, kita tidak akan bengong-bengong saja dan kita mengerti kenapa ada ikon Yang Guifei di situ dan ini tempat apa, kemudian kenapa dinamakan Huaqing Palace. Jadi kita bisa tahu sejarahnya secara umum. Dinamakan Huaqing Palace karena tempat itu dianggap mengalirkan air yang jernih, indah, damai, dan cemerlang. Demikian informasi dan pembahasan saya mengenai Huaqing Palace. Semoga bermanfaat dan bagi yang ingin berkunjung ke Xi'an, hal ini menjadi perjalanan yang tidak sia-sia. Terima kasih, silakan share, like, dan subscribe. Bagi yang mau mengunjungi Beijing, Xi'an, Xiamen, Shanghai, dan Guilin, bisa membaca buku ini yaitu Best of Beijing dan sekitarnya. Buku ini bisa kalian dapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com.